Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Primagraha Serang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Elis Badriah SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 7 kelompok. Yang pertama, Evi Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 211193, Helda Abir Haifa 210153, Muhammad Kamaludin 210679, Putri Bilqis 211101, Tarisya Syalfa Sabila 211034, Teti Maftuta 211018. Saya sebagai moderator akan menjalankan jalannya diskusi ini, dan marilah kita simak video ini dengan Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan. Mari kita simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut Patarapana dan Zulfikri Soekarno dalam buku Ekonomi Pembangunan tahun 2017, pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk di suatu daerah atau negara. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perhitungan GDP juga dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonominya atau kegunaannya, yaitu 1. Sebagai ukuran kesuksesan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. 2. Untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. 3. Membandingkan laju perkembangan ekonomi yang dicapai oleh berbagai negara dari masa ke masa. Untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan laju perkembangan ekonomi antar negara, maka nilai pendapatan satuan mata uang yaitu mata uang dolar Amerika Serikat. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara semakin tinggi. Pendapatan per kapita sebagai indeks kesejahteraan yang bersumber dari yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan saja, tetapi juga banyak faktor lainnya. Yang kedua, ada kelemahan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Selanjutnya di sini ada sebab-sebab kelemahan pendapatan per kapita sebagai indeks kesejahteraan. Yang pertama, faktor non-ekonomi juga menentukan tingkat kesejahteraan. Contoh faktor non-ekonomi adalah adat istiadat suatu masyarakat. Suatu masyarakat harus meluangkan waktunya untuk melaksanakan kebiasaan di daerahnya, kegiatan adat. Padahal sebenarnya waktu tersebut bisa digunakan untuk bekerja untuk menambah penghasilan. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Tiap orang memiliki pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan misalnya, sekelompok orang menekankan kepada hidup keagamaan, tidak memandang penting pada pengumpulan kekayaan dalam hidupnya. Contoh lain, masyarakat lebih senang tinggal di kota dengan pendapatan yang sedikit dibandingkan tinggal di desa. Melanjutkan materi tentang sebab-sebab kelemahan pendapatan per kapita sebagai indeks kesejahteraan. Nah, yang ketiga adalah nilai pendapatan per kapita tidak memperhatikan adanya perbedaan antar negara. Yang pertama adalah distribusi pendapatan di negara berkembang masih terdapat jurang antara masyarakat berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Artinya yaitu masih terdapat perbedaan antara masyarakat berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Semakin tinggi pendapatan kelompok ini akan meningkatkan pendapatan per kapita. Namun dengan adanya jurang pendapatan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang di bawah garis kemiskinan.
Di situ tentunya mengakibatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara berbeda. Nah, yang kedua yaitu corak pengeluaran masyarakat. Walaupun dua negara memiliki pendapatan per kapita yang sama, namun salah satu negara harus mengeluarkan uang, misalnya untuk biaya transportasi yang lebih besar. Yang ketiga adalah komposisi pendapatan nasional, di mana masyarakat memandang tingkat kesejahteraan lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional yang berupa pengeluaran untuk pertahanan dan pembentukan modal lebih tinggi daripada negara lain yang berpendapatan per kapitanya sama. Yang keempat adalah perbedaan leisure time atau waktu luang di dalam masyarakat. Negara berkembang cenderung memiliki leisure time atau waktu luang lebih besar daripada negara maju. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam masalah pengangguran, yaitu negara yang berpendapatan per kapitanya tinggi dan diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yang dikatakan sebagai indikator kesejahteraan. Sebab-sebab kelemahan pendapatan per kapita sebagai indeks kesejahteraan. Kelemahan metodologi dan statistik dalam menghitung pendapatan per kapita terdapat beberapa penyebab. 1. Adanya perbedaan di antara negara yang satu dan negara yang lain dalam masukkan variabel-variabel yang dihitung dalam pendapatan nasional. Misalnya di negara berkembang, produksi pertanian yang dikonsumsi sendiri tidak dijual di pasar, tidak dimasukkan ke dalam pendapatan. Hal ini menyebabkan pendapatan di negara berkembang menjadi lebih rendah. 2. Penyamaan nilai pendapatan per kapita dalam mata uang suatu negara ke suatu mata uang. Dalam hal ini, US dollar, tindakan ini menggambarkan perkembangan harga yang terjadi pada negara tersebut, sehingga tidak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya. Beberapa usaha dalam menyempurnakan cara membandingkan tingkat kesejahteraan. Berkeman menggolongkan cara membandingkan tingkat kesejahteraan ke dalam 3 golongan, yaitu yang ke-1, memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional yang bisa oleh Kemenkrek. Yang kedua, yaitu membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan unsur perbedaan tingkat harga di tiap negara oleh Gilbert dan Cravisi. Dan yang ketiga yaitu membuat perbandingan tingkat kesejahteraan di berbagai negara dengan menciptakan indeks tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter atau non-monetary indicatory seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk sekolah oleh Bernard. Dan yang selanjutnya yaitu indeks kesejahteraan ditentukan dengan indikator non-moneter berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah stok barang atas jenis tertentu yang ada di semua negara, yaitu yang pertama jumlah konsumsi baja dalam 1 tahun kilogram, dan yang kedua yaitu jumlah konsumsi semen dalam 1 tahun kali 10 ton. Dan yang ketiga yaitu jumlah surat dalam negeri dalam 1 tahun. Dan yang keempat, jumlah stok telepon dikali 100. Yang keenam, jumlah stok berbagai jenis kendaraan. 7 yaitu jumlah konsumsi daging dalam 1 tahun per kilogram. Materi selanjutnya yaitu cara ini menciptakan indeks taraf pembangunan. Berdasarkan 18 data yaitu yang pertama, tingkat harapan hidup. Yang kedua, konsumsi protein hewan per kapita. Yang ketiga, persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah. Yang keempat, persentase anak-anak yang sekolah kejurusan. Yang kelima, jumlah surat kabar. Yang keenam, jumlah telepon. Yang ketujuh, jumlah radio. Yang kedelapan, jumlah penduduk di kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih. Yang kesembilan, persentase pria dewasa di sektor pertanian.
Yang ke-10, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, penggudangan, dan komunikasi. Yang ke-11, persentase tenaga kerja yang bekerja makan gaji. Yang ke-12, persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan. Yang ke-13, konsumsi energi per kapita. Yang ke-14, konsumsi listrik per kapita. Yang ke-15, konsumsi baja per kapita. Yang ke-16, nilai per kapita perdagangan. Yang ke-17, produksi pertanian rata-rata dari pekerja di sektor pertanian. Dan yang terakhir yaitu pendapatan per kapita GNP. Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhan materi yang kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu, dengan menggunakan indeks taraf pembangunan sebagai alat pengukur tingkat kesejahteraan, ternyata perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang tidaklah sebesar perbedaan pendapatan per kapita. Baiklah, mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator.